Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Udah dengerin cerita-cerita apa aja nih dari aku? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di komentar ya. Dan buat kamu yang punya cerita atau pengalaman horor, bisa juga sharing-sharing sama aku ya. Bisa mengirimkan ceritanya melalui DM Instagram. Dan tidak usah pakai lama, di video ini kita akan melanjutkan cerita yang belum terselesaikan yang berjudul Memandikan Jenazah dari Ratna Dewi Lestari. Tidak usah pakai lama ya, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Sepertinya sudah kabur. Memangnya apa yang kau sembunyikan di baju itu? Tanya Nunung pada sosok yang tak kasat mata, transparan. Mbak akan tahu ketika nanti menemukan baju itu. Di kantung baju itu terdapat sesuatu yang bisa menjadi bukti perlawanan Mira malam itu. Baik Mira, besok Mbak akan ke rumah kamu mencari bajumu yang telah dikubur. Janji Nunung. Dia sedikit lebih lega dan juga sudah mulai bisa mengendalikan rasa takutnya. Apalagi Mira berkomunikasi sudah tidak menunjukkan wajah aslinya maupun menunjukkan dalam bentuk yang seram, seperti pocong dalam mimpinya. Tono yang saat itu mendengar suara istrinya bercakap-cakap, terbangun dan mengerjapkan matanya. Ia menyipitkan mata dan menatap istrinya sedang berbicara seorang diri. Tono memperhatikan bagaimana Nunung berbicara. Sesekali dia menyebut nama Mira. Apa Nunung sedang berbicara dengan arwah gadis itu, pikirnya. Namun perasaan Tono jadi tidak tenang. Sekilas Nunung tampak seperti orang gila berbicara sendiri. Meskipun Tono sudah pernah melihat arwah Mira, tapi entah kenapa dia menjadi khawatir. Apakah itu memang arwah Mira atau mungkin hanya jin yang menyerupainya? Nung, apa kamu mau ke rumah orang tua Mira? Mas bukannya melarang, tapi jujur aja, semenjak kamu mandikan mayat, kamu jadi banyak perubahan, Nung. Mau nggak kalau kita diskusi sama Pak Ustadz? Nunung yang saat itu sedang mencuci piring menghentikan kegiatannya dan menatap suaminya heran. Kenapa kita harus diskusi dengan Pak Ustadz, Mas? Emang apa yang salah sama aku? Nunung terlihat tidak senang dengan ucapan suaminya pagi itu. Nunung beranjak dari tumpukan piring kotor yang mengeringkan tangannya dengan lap yang tersampir di dinding tak jauh dari tempatnya berdiri. Ia mendekati suaminya yang sedang menikmati kopi, ditemani mie instan goreng yang sudah tinggal setengah. Bukan begitu, Nung. Tadi malam Mas lihat kamu sedang ngomong sendirian. Kalau orang lihat, pasti kamu seperti orang gila. Jujur, suaminya yang membuat Nunung semakin emosi mendengarnya. Lah, kan masih lihat sendiri. Malam itu kita ketemu arwah Mira. Berarti Nunung tidak bohong kalau arwah Mira itu ingin meminta bantuan Nunung. Nunung melipat kedua tangannya di dada dan menatap suaminya dengan tajam. Iya, Mas tahu, tapi Mas itu ragu. Apa itu memang Mira atau makhluk yang menyerupainya? Ah, sudahlah Mas, gak usah dibahas. Pokoknya siang ini Nunung akan pergi ke rumah orang tua Mira dan mengungkapkan siapa pembunuh Mira sebenarnya. Nunung menghentakkan kaki, memutar tubuhnya melangkah ke arah kamar. Tidak terima dengan ucapan suaminya pagi itu. Tono hanya mampu menghela nafas dalam. Dia tahu dengan sifat istrinya yang tidak ingin terjadi keributan di keluarga kecil mereka. Saat Nunung masuk ke dalam kamar, Tono beranjak dari duduknya dan menyelesaikan pekerjaan Nunung yang tadi tertunda. Setelah piring-piring itu bersih, Tono mendekati ibunya sedang menyapu di luar. Bu, Sumini yang saat itu sedang menyapu langsung menghentikan aksinya dan menatap ke arah anak laki-lakinya. Ono apa Ira manggil-manggil ibu? Tanyanya sembari menyorot mata sang anak. Ini Bu, Tono mau curhat. Kening wanita itu mengerut, merasa ada yang janggal dengan sikap anaknya pagi itu.
"Ya wes Rene, cerita karo ibu." Sumini mengajak anaknya duduk di bawah pohon rambutan, di mana berdiri kursi panjang yang terbuat dari kayu. "Mau cerita apa, Ton? Serius sekali?" Tono menarik napasnya dalam. Ia memandang wajah tua ibunya dengan sendu. Ada keraguan di dalam dadanya untuk jujur, tapi dia sudah tidak mampu lagi menahannya. "Nunung, Bu." "Kenapa Nunung, Ton?" Wajah Sumini berubah panik saat mendengar nama menantunya dikumandangkan oleh Tono. "Nunung sepertinya ditemui arwah Mira, Bu." Jujur Tono. Terdengar helaan nafas dari wanita tua itu. Ia lalu menatap lurus ke arah jalan dan terdiam beberapa saat, seperti memikirkan sesuatu. Dulu, saat awal ibu menekuni profesi sebagai pemandi mayat, ibu sempat merasakan beberapa kali gangguan dan juga penampakan-penampakan mengerikan. Lalu, semakin sering dipanggil untuk memandikan mayat, beberapa kali pula memandikan korban pembunuhan dan melihat berbagai macam rupa-rupa orang yang meninggal karena kecelakaan dan lain sebagainya. Ibu akhirnya tidak sanggup karena merasa diteror dan tidak nyaman jika harus bersinggungan dengan hal gaib. Di saat itulah, bapakmu mengajak ibu untuk menemui salah satu ustadz di kampung sebelah. Berkat kebaikan Pak Ustadz, ibu akhirnya bisa lepas dari pengaruh makhluk-makhluk yang rupanya hanya ingin mengganggu ibu dan membuat rumor tentang pemandi mayat. Itulah sebabnya jarang ada yang mau menjadi pemandi mayat. Di samping tidak adanya patokan harga dan pendapatan yang tidak seberapa, para pemandi mayat biasanya akan mengalami hal mistik dan diganggu oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Ujar Sumini panjang lebar. "Jadi Bu, Nunung, kemungkinan besar itu bukan arwah Mira. Karena kalau yang namanya orang sudah meninggal, arwah itu akan kembali ke alam berbeda. Dia tidak akan ada di dunia sama seperti kita. Bisa jadi itu adalah jin korin yang menyerupai Mira. Maka dari itu, lebih baik kamu bawa Nunung untuk menemui Ustadz yang dulu juga pernah nolong ibu. Minta ia untuk menutup mata batin Nunung." Perintah ibunya yang langsung diangguki Tono. "Tapi Bu, Nunung kelihatannya tidak senang tadi Bu. Seolah Tono ini mengatakan hal yang salah padanya." Keluh Tono saat ibunya akan beranjak dari duduknya. Wanita itu menyerutkan niatnya untuk segera beranjak dari tempat itu. Dia lalu menatap anaknya dengan tatapan teduh. "Bicara baik-baik sama Nunung. Ibu yakin istrimu itu pasti akan mengerti. Ibu juga akan membantu," ucap ibunya lembut. Melihat tatapan teduh ibunya, seketika semangat itu bangkit. Ia lalu beranjak dari tempat duduk bersama ibunya, menuju rumah dan menemui kembali istrinya. Saat Tono masuk ke dalam rumah, dia merasakan hawa yang tidak enak, seperti ada mata yang mengintai dan mengikuti. Tono bergegas ke arah kamar dan mendapati istrinya sedang berbaring. Tono mendekat ke arah pembaringan, tangannya terulur dan menyentuh bahu istrinya. "Nung, kamu gak marah kan Nung? Mas tidak ingin terjadi sesuatu padamu Nung." Ucapan Tono lembut seraya mendaratkan bokongnya di bibir ranjang. Ia merasakan kejanggalan dan keanehan pada istrinya. Tubuh Nunung terasa sangat panas, membuat Tono langsung menarik tangannya. "Nung, kamu demam Nung?" tanyanya. Dia kembali mengeluarkan tangannya dan berniat untuk kembali menyentuh bahu istrinya. Baru saja tangan Tono akan menyentuh bahu Nunung, tiba-tiba tubuh itu berbalik dan saat itulah Tono melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Wajah Nunung terlihat sangat pucat dengan mata yang keseluruhannya berwarna putih. Bibirnya menyunggingkan senyum lebar yang terlihat menakutkan. "Nung, kamu?" "Mas?" Tono terdiam saat mendengar suara istrinya terdengar di balik punggungnya. "Mas, kamu kenapa teriak?" Dada Tono bergemuruh kencang. Jika yang di balik punggungnya itu adalah suara Nunung, lantas siapa wanita yang berada di hadapannya itu? Astaga! Nunung sontak memutar tubuhnya saat ia merasakan tepukan di bahu sebelah kanannya. Matanya seketika melotot saat mendapati Nunung sedang menatapnya dengan heran. "Kamu Nung?" Tono terbata. "Lah, iya ini aku Mas. Kamu ngapain kayak orang yang ketakutan gitu?"
Dengan napas yang masih tersengal dan dada yang naik turun, Tono kembali menggerakkan kepalanya ke arah tempat tidurnya dan kosong. Wanita yang mirip Nunung tapi bermata putih itu telah hilang. "Mas, kamu kenapa sih? Kok jadi kayak orang linglung gini?" Nunung menggoyang-goyangkan tubuh suaminya, tapi Tono masih terdiam. Dia syok melihat penampakan tepat di depan matanya. Tanah yang dia pijak rasa bergetar. Kaki yang ia pakai untuk berdiri terasa lunglai tiada bertenaga. Tono akhirnya menjatuhkan bokongnya di pinggir ranjang dan menatap nanar ke arah jendela. Ia sama sekali tidak menatap ke arah istrinya. Rasa takut masih menggerayangi isi kepalanya. Bagaimana jika yang berada di sampingnya ini juga bukan Nunung? Masih terekam jelas bagaimana wajah wanita yang menyeringai kepadanya tadi. Wajah pucat dengan senyuman yang lebar seolah sedang mengejeknya. "Mas, kamu kenapa sih? Seperti baru ngeliat hantu." Nunungnya sedari tadi mengoceh, akhirnya tak mampu menahan emosinya melihat Tono yang diam membisu. Tono menggerakkan kepalanya ke arah Nunung yang menatapnya gusar. "Oh, Nunung, kenapa berisik sekali?" Tiba-tiba saja Sumini sudah berada di ambang pintu kamar Tono dan Nunung, menatap khawatir ke arah Nunung. Dia langsung melangkahkan kaki ke arah kamar saat mendengar suara Nunung yang terdengar lantang. "Ini toh Bu, Mas Tono. Tadi kan Mas Tono teriak, Nunung masuk kamar. Mas Tono diam aja. Ditanyain juga cuma bengong, Bu." Adu Nunung kepada Sumini. Wanita renta itu mengalihkan pandangannya ke arah anaknya yang tampak ketakutan. Ia lalu melangkahkan kaki ke arah Tono dan duduk di samping laki-laki yang tubuhnya masih gemetar itu. "Kowe kenapa, Ton? Cerita karo ibu. Ibu pasti bisa bantu." Sumini dengan lembut mengelus bahu Tono, membuat laki-laki itu menatap ke arah ibunya dan mulai menghela nafas dalam. "Tadi Bu, di sini Tono ngeliat Nunung sedang duduk membelakangi Tono." Tono pegang bahunya dan begitu dia memutar tubuh, mukanya Nunung itu pucat dan matanya putih keseluruhan. Jelas Tono dengan wajah masih ketakutan. "Nggak mungkin Mas, Nunung dari tadi duduk di depan teras kok." "Nggak mungkin Mas, Nunung dari tadi duduk di depan teras kok. Kesel karena Mas suruh Nunung nemuin Pak Ustadz, Nunung kan nggak kesurupan." Cerocos Nunung sembari melipat tangannya di dada. "Makanya Nung, kamu kan gak mungkin matanya putih semua gitu. Berarti itu makhluk halus," jawab Tono seraya menatap kesal istrinya. "Wah, kalau memang iya, kenapa Mas marahnya sama Nunung? Salahin makhluknya lah, kok malah jadi Nunung yang disalahin?" Nunung mencebik tak terima disalahkan Tono. "Lah iya, mungkin ini ada hubungannya sama kamu Nung. Semenjak kamu mandiin mayat, rumah jadi horor. Kamu gak usah ikut ibu lagi deh. Kamu beda sama ibu." Tono yang tersulit emosi begitu saja mengucapkan kalimat itu tanpa memperdulikan perasaan istrinya. Nunung terpaku, tak mampu berucap apapun. Apa salahnya ia membantu memandikan mayat dan menjadi perantara arwah? "Shh, jangan ngomong sembarangan Ton. Bukan salah Nunung. Bukankah memandikan mayat adalah fardu kifayah? Seharusnya kamu bangga, Ton. Tidak semua orang mau menjadi pemandi mayat. Semua ini bisa dibicarakan. Kamu harus sabar." Lantang ibunya Tono berucap, tak terima dengan ucapan anaknya. "Nung, kamu nurut sama ibu nggih? Besok ikut ibu ke kampung sebelah. Kita ketemu sama Ustadz kenalan ibu. Kita tutup mata batin kamu, biar kamu gak lagi ditemui sama jin. Kamu jangan tertipu Nung, biarpun dia menyerupai orang yang kita kenal, tapi belum tentu itu memang arwah si mayit. Percayalah Nung, biar tenang kamu," saran Sumini. Nunung hanya mampu terdiam, menelaah semua ucapan mertuanya itu. Apa benar yang dikatakan mertuanya itu? Jika yang datang itu bukan Mira, melainkan jelmaan jin yang menyerupainya. "Iya Bu, Nunung mau," jawab Nunung pada akhirnya. Sumini mengangguk dan kemudian mengangkat tubuhnya. Namun sebelum ia beranjak keluar dari kamar, dia sempat mengitari kamar. Menangkup kedua tangan dari bibirnya, lirih terdengar doa. Kamar yang semula hangat perlahan kembali terasa sejuk seperti sedia kala. "Wes, makhluknya sudah pergi.
Kamu sudah bisa istirahat dulu, Ton. Besok antarkan Nunung ke desa sebelah. Jangan malam-malam, takutnya nanti kalian diganggu. Pesan Sumini yang akhirnya diangguki Tono dan Nunung. Selepas kepergian ibunya, Tono membaringkan tubuhnya dan bergolek ke arah kiri, menghindari tatapan mata dengan Nunung. Sedang Nunung masih terlihat kesal dengan suaminya. Ia merasa disalahkan atas hal yang tidak dia lakukan. Nunung memilih untuk keluar dari kamar, melangkah ke arah dapur dan menyeduh teh. Saat dia sedang menyeduh teh, dia mendengar suara ribut-ribut di luar. Secepat kilat, Nunung berlari ke arah luar dan melihat orang berlarian. Bukan cuma Nunung, Tono dan Sumini pun ikut keluar dan berdiri di teras. "Ono apa toh, Ton? Kok ribut-ribut jam segini?" tanya Sumini saat berada di samping anaknya. "Bu, Tono lihat dulu," sahut Tono. Dia berlalu begitu saja tanpa sedikit pun mengindahkan Nunung yang saat itu hanya menatapnya dengan tatapan hampa. Ia tahu saat itu Tono sedang marah padanya. Tapi apakah pantas jika Tono sama sekali tidak menggubrisnya? "Yo wes Nung, kita masuk yuk, dingin di luar," ajak ibu mertuanya. Nunung menurut dengan hati mencelos. Perlakuan suaminya sungguh membuatnya terluka. Dia masuk ke dalam rumah, kembali menuju dapur dan mendekati cangkir teh yang tadi sempat dia seduh. Baru saja dia akan menyeruput teh buatannya, kembali ia mendengar teriakan dari arah luar. Bunyi sirene mobil polisi tak lama pun terdengar. Nunung pun cepat-cepat meletakkan kembali cangkir tehnya dan berlarian ke arah teras, disusul dengan ibu mertuanya yang juga lari dengan tergopoh-gopoh dari arah kamar. Mata Nunung terbelalak saat melihat suaminya.